Kembali lagi bersama kami dari RRI Manado, pendengar dan pemirsa RRI Net di obrolan budaya malam hari ini masih dengan topik budaya sebagai perekat nilai sosial kemasyarakatan, masih bersama kedua narasumber kita yang luar biasa juga malam hari ini. Dan mungkin saya ingin ke Dr. Ivan Kaunang dulu untuk yang ada di Sulawesi Utara atau mungkin juga Minahasa atau mungkin di beberapa daerah lainnya ini, selain nilai-nilai budaya yang terkandung tadi di dalam keseharian orang Minahasa. Nah, apalagi kemudian yang bisa kita perkenalkan ke luar daerah bahwa di Minahasa ini atau di Sulawesi Utara ini yang namanya Torang Samo Basudara ini memang benar-benar ada dan sudah mengakar di masyarakat Sulawesi Utara. Iya, ya saya kira saya mulai dengan definisi yang lain ya. Ya. Kebudayaan adalah tanggapan aktif manusia terhadap diri dan lingkungannya. Artinya kalau manusia satu kelompok masyarakat itu hidup di daerah gunung perbukitan yang dingin, maka kita akan lihat mereka itu akan menggunakan baju-baju panas. Ya, tapi kalau orang Nusa Utara ini justru menggunakan Ini baju karena panas, di Pak ruangan Richard. sini Ya. ber-AC dingin ya. Malam hari ini dingin ya. Ya. Kalau orang Nusa Utara karena hidup di daerah pesisir pantai itu kan biasa. Kalau pesisir pantai itu udaranya apalagi Hangat ya, uap panas ya. uap air asin itu biasanya panas. Oke. Jadi kalau dapat di AC begini, dong bilang tidak habit. Habit itu kan kebiasaan. Iya. 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 Silakan. Ya baik, jadi ada ikatan-ikatan juga secara umum yang dapat menyatukan daerah Sulawesi Utara dengan suku-suku bangsa yang ada di sini. Kalau kita lihat misalnya daerah Minahasa ada 8 suku bangsa ya, mulai dari Tombulu, Tontemboan, Tonsea, Tondano, Pasan, Ponosakan, Ratahan, dan Bantik. Jadi ada 8. Baru kemudian dalam perkembangannya ada suku-suku bangsa yang lain yang juga menyatu dengan kita di daerah ini, ya. Terutama pada periode-periode kedatangan VOC, misi-misi Katolik periode abad 16-17. Datang juga pendeta-pendeta sending membawa agama Protestan, maka ada budaya-budaya baru yang datang ke sini ya. Dalam perdagangan maka ada jungjung Tionghoa atau Cina yang dari Ternate datang ke sini atau dari daerah-daerah lain. Kemudian juga ada pedagang-pedagang Arab dan India yang kalau kita lihat di seluruh Nusantara, seluruh Indonesia ini yang disebut kota-kota pelabuhan itu pasti akan diatur oleh pemerintah kolonial untuk mengatur pemukiman berdasarkan asal-usul. Nah, misalnya daerah Kampung Manado Cina misalnya. begitu ya. Ya, kalau kita lihat daerah Manado, arah timur itu ada Kampung Cina dan Kampung Arab. Tapi arah selatan sepanjang jalan Samratulangi kita melihat itu ada kalau dulu disebut Kampung Tomohon, Kampung Tondano, Kakas, ya. Kampung Kakas, Kampung Tombariri ya. Baru ada satu kampung yang namanya Tongkambene. Bene dalam bahasa Minahasa itu padi. Ya, kalau di Maengket mungkin disebut wene karena sakral, tidak boleh sembarang sebut ya. Karena kalau kita bermohon ada satu pemahaman dalam kepercayaan atau dalam mitologi alam berpikir orang Minahasa. Ya, kalau kita mau ke suatu tempat, kita tidak boleh menyebut tempatnya. Ya, sebab kita berpikir dalam cara berpikir, alam berpikir orang Minahasa kalau kita menyebut tempat kita, mungkin akan ada halangan. Ya, ada sesuatu yang akan mengganggu. Begitu juga dalam syair-syair sakral. Kalau di Kepulauan Sangihe dan Talaut, Sitaro, ya, Nusa Utara kita sebut Nusa Utara. Nusa itu pulau, utara itu menunjuk arah, pulau-pulau terutara di Sulawesi Utara. Begitu Pak ya? Iya. Mohon Betul. diperbaiki kalau keliru ya. Nusa Utara, ya. Mereka punya yang disebut dengan bahasa darat dan bahasa laut. Bahasa darat disebut Sasalili, bahasa laut disebut apa Pak? Lupa saya. Sasalili dan ya ada bahasa laut ya. Nah itu untuk apa? Untuk supaya penguasa-penguasa alam yang lain tidak mengetahui maksud kita. Termasuk juga dalam tradisi-tradisi nelayan ya. Mungkin Bapak bisa tambah ini, saya ingatkan. Kalau kita mau melaut, ada nilai-nilai yang harus tetap dijaga. Misalnya ini dondohang ya, alat pancing itu harus dibagaimanakan. Ada Perahu perlakuan itu khusus harus ya, benar ya.
perahu itu harus dibagaimanakan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ikatan-ikatan, kita kembali ke ikatan. Ikatan-ikatan yang ada di Sulawesi Utara, misalnya dulu kita kenal dengan Bohu Samita, Bohu Samita ya. Bolaang Mongondo, di sini ada Bolaang Mongondo, sekarang sudah jadi kabupaten dan kota toh. Bolaang Bohu Samita, Hulontalo sekarang sudah menjadi provinsi sendiri. Ya. Sangihe, Minahasa Talaut, Bohu Samita ya. Begitu Pak ya. Iya. Karena dulu Sitaro masuk satu bagian dari kepulauan Sangihe Talaut. Kemudian dalam perkembangan tahun-tahun 80-an mulai ada pemekaran kota kabupaten secara administrasi pemerintahan berpisah. Tapi dalam aspek tertentu seperti Minahasa, kota kabupaten, 3 kota, 4 kabupaten Minahasa, tapi dalam tradisi budaya itu kebudayaan Minahasa secara kultural tak terpisah. Hanya pemerintahan yang memisahkan. Ya. Misalnya di seluruh Minahasa, Maengket itu bisa mempersatukan. Baik di Tonsea disebut Maengket, di Tondano disebut Maengket, di Mitra dan lain Tetap sebagainya disebut Maengket. Ya. Nah, mungkin sedikit berbeda karena bahasa. Misalnya di suku Bantik menyebut berbeda ya, Mahengket atau apa. Begitu juga saya pernah memberikan contoh Mapalus ya. Kalau di Sanger disebut Mapaluse. Kalau di Bolaang Mongondo disebut Pogogutat. Kalau di Minahasa disebut Mapalus. Tapi substansi budaya atau nilai-nilai budaya itu tetap sama ya. Cuma ada perbedaan bahasa. Jadi kalau semakin ke utara ya, perbatasan Filipina Selatan kita lihat, orang-orang di Talaut sana ada yang mengerti dan memahami bahasa Filipina Selatan, yaitu Tagalog, ya, gitu kan? Ya, jadi orang Sanger mengerti, memahami Orang Filipina cara berbicara, komunikasi orang Talaut, begitu orang Siau, Tagulandang, Biaro mengerti dan paham. Jadi semakin jauh, maksudnya ikatan-ikatan bahasa itu walaupun ada sedikit perbedaan, tapi saling mengerti dan memahami. Lalu yang tadi pada masa Gubernur Mangindaan ya, Jenderal Mangindaan, lahirlah sebuah jargon politik untuk mempersatukan daerah kita, ya, yang dikenal dengan Torang Samua Basudara, begitu kan? Nah, kalau kita menyebut jargon politik seperti ini sebagai sebuah ikatan, itu kalau ditolak oleh masyarakat, itu berarti tidak memiliki akar budaya setempat. Tapi kan diterima. Ya, diterima. Berarti nilai-nilai budaya itu ada di dalam Torang Samua Basudara sebagai perekat. Sama dengan sekarang ketika gubernur kita Oli Dondokambe menyebut Torang Samua ciptaan Tuhan. ya. Kalau kita tidak memiliki nilai religiusitas di tanah Minahasa ini, di Sulawesi Utara, kita bukan orang-orang yang beradab dan beragama, kita tidak akan terima ini. Tapi nilai-nilai religi sangat tinggi di daerah ini, bahkan menjadi contoh sebagai sebuah daerah yang rukun dan damai di Indonesia, gitu kan? Dan menjadi daerah yang kemudian menjadi penelitian berbagai denominasi agama dan berbagai negara. Mengapa Sulawesi Utara menjadi daerah yang aman dan lain sebagainya? Walaupun sangat majemuk ya, tapi terbukti sampai sekarang juga masih tetap aman. Nah, ini yang menarik semakin ke walaupun juga berbeda-beda bahasa. Tadi Menarifan sempat bilang tadi kalau untuk Minahasa Mapalus, kalau di Nusa Utara Mapalusa. Mungkin Pak Richard bisa sedikit prakteknya, menjelaskan prakteknya untuk Mapalusa yang ada di Nusa Utara. Ya. Terima kasih. Telah dijelaskan semua oleh Pak Dokter tadi. Kembali saya oleh bahasa ini, kalau di Nusa Utara ini ada IKIS, Ikatan Kekeluargaan Indonesia Sangihe, Sitaro dan Talaut. Kalau bahasa Sangihe itu sangat berbeda dengan bahasa Sitaro. Penyebutan penyanyi kita ini orang tuanya dari Sitaro ya. Sitaro. Okay. Jadi begitu dengan Talaut, bahasa Talaut itu berbeda dengan Sangihe, tapi artinya itu tetap sama. Jadi contoh perbedaan-perbedaan tadi yang ada di Talaut seperti budaya. Budaya itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Dokter tadi, itu budaya misalnya melaut, menangkap ikan. Budaya di sana adalah kita kenal dengan manee. Itu semua pejabat-pejabat ada di sana harus datang ke sana. Karena itu ada 1 tahun sekali itu harus ada dilaksanakan. Manee itu bayangkan kalau kita melihat secara kasat mata, tidak masuk akal. Ikan itu ditangkap hanya menggunakan janur, boleh enak tuh.
Itu sama ikan itu dipanggil. Oke. Tetapi harus didoakan janur itu untuk turun ke laut. Saya pernah ikut satu kali di situ. Kita lihat itu tidak masuk akal. Tetapi kalau ikan di sana sudah diambil oleh pengatasing, tidak bisa diambil oleh lain dan bawa pulang semua. Oke. Karena harus ambil di situ, makan di situ dan bersama-sama. Itulah pesta adat beda-beda. Seperti yang ada saat ini juga di kita lupa dijelaskan oleh Pak Dokter tadi tentang dondohang. Dondohang itu ideal sama dengan ibarat itu orang kail. Itu dari bulu dondohang. Dondohang di Talaut dan dondohang di Manado beda. Kita sudah lihat sendiri. Kita di Talaut tadi itu orang pe dondohang pakai bulu. DP bulu di ujung runcing. Kalau di dondohang di Manado beda. Jadi kita tanya apa? DP beda karena bahasa sekarang dong bilang so modern. Ikan di Talaut dan ikan di Manado beda DP gaya. Makanya Itulah perbedaan-perbedaan. Tapi puji Tuhan di IKIS kita kembali merujuk ke IKIS. Karena IKIS punya program suatu visi misi yang kita anggap itu sangat penting bagi budaya saya untuk generasi muda. Bahwa di IKIS itu kita sudah berikrar tidak ada perbedaan warna. Pak, kita sudah pernah audiens dengan Pak Wali Kota, kita audiens kemarin bahwa terbentuknya IKIS ini adalah tidak ada mengenal warna, suku, agama. Jadi kepengurusan IKIS itu satu warna semua. Tolong boleh dikatakan bendera putih, tidak ada bendera lain-lain. Dan juga ada masuk semua tokoh agama masuk di situ. Jangan sampai orang IKIS bilang, cuma orang Kristen punya situ. Di situ ada dari agama Muslim. Torang semua bersaudara, rupa dijelaskan oleh Pak Dokter tadi. Jadi itu semboyan torang bersaudara dan torang ciptaan Tuhan itu yang ada di saat ini, tetap itu sama semua. DP filosofi di kebudayaan. Itu yang mempererat IKIS yang ada di Kota Manado agar supaya kita ke depan nanti tetap bersatu bersama-sama tanpa meninggalkan sejarah jas merah bahwa budaya adalah pemersatu sosial erat kemasyarakatan kita. Baik, terima kasih. Ini ngomong-ngomong soal Nusa Utara, kita akan mendengarkan karena penyanyi kita juga dari Nusa Utara ternyata ya, Venesia. Kita akan mendengarkan salah satu lagu dari Nusa Utara, judulnya apa, Venesia? Tentirong Gagura. Ini artinya apa? Mungkin pendengar dan juga pemirsa RRI dari seluruh Indonesia ingin mengerti ini artinya atau mungkin makna dari lagu ini apa, Venesia? Iya, inti dari lagu ini bercerita tentang nasihat dari orang tua kepada anak-anaknya. Jadi tentirong gagurang, nasihat orang tua, suri sunaung harus ditanamkan dalam hati. Jangan sampai kita melupakannya. Nah, kalau Venesia ini ada pesan-pesan dari orang tua sebelum bisa kuliah di Manado? Iya. Ada ya, tapi disimpan dalam hati. Kalau kata Rifan tadi, cukup dalam hati, jangan sampai diucapkan nanti ada yang dengar. Kalau begitu kita langsung akan mendengarkan Venesia dengan Tentirong Gagura.